إلهي أنت منصوري ورضاك مدوك. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا وفقنا لطاعتك واسم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam menerangkan tentang mendidik nafsu. Kemarin diterangkan bahwa nafsu seperti binatang tunggangan yang berat, yang harus dijinakkan dengan ditakut-takuti dengan pecut dan juga diberi makanan dan sebagainya. Begitu juga nafsu perlu ditakut-takuti, juga perlu diberi harapan. Itu juga dalam mendidik anak, ya perlu ditakuti, perlu diberi harapan dan sebagainya. Jadi harus ada imbang antara khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu pengharapan. Terus di dalam fakadzalika yalzamu al-'abd al-talib lil ibadah wa riyadah ay yusirun nafsa bil amrayn alladain huma al-khauf wa raja. Begitukah wajib bagi seorang hamba di dalam at-talib lil ibadah, mencari untuk ibadah wa riyadah dan latihan ayusara nafsa bil amrayn, agar nafsu ini mempunyai perasaan bil amrayn, dua perkara, alladain dua al-khauf wa raja. Harus di dalam ibadah itu, di dalam mencari ibadah harus ada dua perkara, yaitu al-khauf wa raja. Khauf ini rasa takut kepada Allah, warroja dan pengharapan rahmat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kedua-duanya harus imbang. Jangan sampai kalau khaufnya yang lebih besar, masih dia ini sisanya bisa lotor, nggak ada harapan. Kalau hanya rojanya saja, pengharapan rahmat Gusti Allah saja yang diharapkan, maka akan teledor. Teledornya apa? Teledornya yaitu ia akan senantiasa melakukan dosa. Saya itu karena khaufnya sedikit, senantiasa melakukan dosa, terus berharap kepada Allah, Gusti Allah Maha Pengampun. Ya, nah ini akhirnya apa? Terus melakukan dosa, ngenteng nopo. Karena harapannya ini lebih besar. Gusti Allah gak kira tega nyiksa aku, gak kira tega nglebokno neraka nang. Nah ini untuk itu perlu harus keseimbangan antara khauf dan roja, antara ketakutan kita kepada Allah dan harapan rahmat kita kepada Allah harus seimbang. Wa illa lana ora fala tusaidun nafsu al-jamuh ala dzalik. Jikalau tidak ada rasa khauf dan roja, fala tusaidu an-nafsu al-jamuh ala dzalik, maka nafsu yang nakal itu, yang senantiasa berontak itu tidak akan terbantukan dengan dalam ibadah itu. Ketika iso
ibadahnya nggak bisa mulus. Wa bihadzal makna, dan dengan makna ini warada dzikru al-hakim, menyebutkan warada sampai dzikrul hakim ini Al-Qur'an, bimasmu'il amrain, dengan mengumpulkan dua perkara, al-wa'di wal wa'id. Nah, di Al-Qur'an itu ada janji, ada ancaman, selalu ada sesuatu yang harus kumpul. Ya ada janji, ya ada ancaman. Janji itu supaya kita ada harapan, ada roja. Wal wa'id, ancaman agar kita ada ketakutan. Jadi khauf, roja atau roja wal khauf. Wa targhib wa tahdid. Wa targhib lan gawe demen, wa tahdid lan meden-medeni. Itu targhib, nyeneng-nyeneng, wa tahdid lan meden-medeni. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Basyira wa nadhira, memberi kabar gembira wa nadhira, dan menakut-nakuti peringatan. Wa balahu fi kulli wahidin, wa balalan bangetaken fi kulli wahidin. Wa balalan bangetaken Al-Qur'an Dzikrul Hakim ini fi kulli wahidin, ing dalam saben-saben siji minhuma saking amrain. Jadi Al-Qur'an ini bersungguh-sungguh di dalam setiap salah satu minhuma dari amrain. Basyira wa nadhira, al-wa'di wal wa'id, wa targhib wa tahdid, ancaman, janji dan ancaman, dan seterusnya. Badaka rolan mongko nutur apa Dzikrul Hakim Al-Qur'an ma la sabru alaihi, ma ing barang la sabru kang ora sabar iku mujud alaihi ngatasé barang. Fa'alaika mongko becik idan netepi sira, fa'alaika mongko becik netepi sira idan nalikane mengkono biltizami hadain, kelawan netepi iki hadainil maknayain, iki makna loro, yahsul hasilaka kedua sira apa muraduka karep apa kang sira karepaken minal ibadah, saking ibadah. Maka wajib melazimi dua perkara, khauf dan roja. Harus ada kita ketakutan kepada Allah, ingat terhadap ancaman Gusti Allah, dan jika perlu adanya roja dalam diri kita, pengharapan rahmat Gusti Allah. Kenapa harus ada khauf dan ada roja? Ini nanti akan diterangkan. Hanya dalam ibadah harus ada itu sudah, kedua-duanya itu, antara khauf dan roja. Jika nggak ada, maka kita nggak akan hasil apa yang menjadi tujuan kita untuk ibadah kepada Allah. Waishulan gampang, waisulan gampang alaika ing atase ihtimalul masyaqqah. Apa ihtimalul masyaqqah? Mikul kemelaratan. Jadi kalau kita seimbang antara khauf dan roja ini, akan lebih mudah untuk memikul kesulitan. Hal-hal yang sulit akan menjadi ringan. Kok bisa? Nanti kita ikuti terus keterangan daripada Imam Ghazali. Wallahu ta'ala, utai Gusti Allah ta'ala waliyut taufik, iku zatkan nindakaken taufik bi fadlihi kalawan fadli Allah wa rahmatihi lan rahmati Gusti Allah. Ya. Wa in kunta mangko lamun ngucap sira, kalau engkau berkata fama hakikatur roja wal khauf, mongko utawi apa hakikatur roja, iku hakikat roja wal khauf lan khauf, wa hukmuhuma lan hukume roja lan khauf,
Jika engkau ditanya, apa hakikatnya roja? Apa hakikatnya pengharapan rahmat kita kepada Allah? Wal khauf, dan apa hakikatnya rasa takut kita kepada Allah? Wa hukmuha, dan apa hukumnya roja dan khauf? Fa'lamu qawwadwasira annal khaufa war roja, annal khaufa ing satune khauf war roja lan roja inda ulama ina mungguwe ulama ingsun ulama kita rahimahullah ta'ala yarji'ani iku bali apa khauf lan roja ila qabilil khawatir maring golongane pira-pira perkara kang kumrentek. Ketahuilah sesungguhnya khauf dan roja, ketakutan kita kepada Allah dan harapan rahmat kita kepada Allah, indah ulama ina, menurut ulama kita rahimahullah ta'ala, yarji'ani ila qabilil khawatir. Keduanya antara khauf dan roja ini kembali terhadap khawatir apa? Bisikan hati. Ini nanti akan kembali antara khauf dan roja ini terhadap khawatir. Ya kerentek hati. Wa innamal maqdur, lan pemestine al maqdur utawi kang den kuasani lil abdi maring kawula muqaddimatuhuma iku pira-pira muqaddimahe khauf dan roja. Adapun al-maqdur yang harus dikuasai lil abdi bagi seorang hamba muqaddimatuhuma, yaitu muqaddimahnya khauf dan roja. Muqaddimah sesuatu muqaddimah yang harus dikuasai lil abdi bagi seorang hamba apa? Muqaddimatuhuma, yaitu menguasai muqaddimahnya khauf dan roja. Kalau dawuh sapa ulama, fal khaufu mongko utawi khauf iku ra'datun iku ndredeg. Fal khauf mongko utawi khauf iku ra'datun ndredeg. Takut itu ya ndredeg itu. Gemetar wedi ya, takut. Ono ndredege ati ya. Ya, ndredege ati lek gak kuat sampai awake melok ndredeg pisan ya. Jadi ndredege awakmu biasa ndredeg ya. Iku asli dari apa? Ndredege ya. Ndredege ati akhir terbawa dengan anggota kita. Orang bisa getar ini tangannya ya. Dan sebagainya. Tahdusu kang anyar apa rohdah, jadi moro-moro ndredeg wis iku takut ya disebut nama Allah, ora gemetar hatinya, hatinya ada rasa ketakutan di situ. Tahdusu anyar teko apa rohdu bil qalbi ing dalem hati. Jadi hati ini ndredeg, atine ndredeg atine ana sing wong entuk ndredeg atine gak ya penyakitan iku. Dadi sing dimaksud iki ndredeg atine. Akhirnya tubuhnya nggak kuat ikut ya, terbawa seperti nangis sih, tangisnya hati. Akhirnya gak kuat, keluar air mata. Lek atine gak nangis, nek moto itu nangis, sinetron itu jenenge. Sinetron nangis-nangisan sampai siapa penontonnya akhirnya tertipu ya. Sing kono nangis-nangisan kene melok nangis
senangi teman-teman. Jadi sini fal khawf ra'datun tahdusu fil qalbi andon ni makruhin saking nyono perkara kang den gedhingi. Wayana luhu kang merkoleh sapa wong ing makruh. Jadi yaitu khauf itu adalah dredeg sih gemetar tahsil fil qalbi yang fil qalbi ya gemetarnya hati andon di makruhin, jadi sangkaan yang tidak disenangi. Ono perkara sing yang kita nggak senangi dan sebagai takut gini, akhirnya hatinya gemetar. Ya nalu itu yang menimpahnya. Wal khasyah utawi khasyah iku nahwu sepadane khauf. Khasyah ini sama dengan khauf, karena kita ilmu sing manfaat man dudu ilmu sing santrine akeh pengikutnya akeh, bukan itu. Bisa saja itu istidraj dilulu sampai Gusti Allah. Oh itu loh pengikutnya akeh, belum tentu itu ilmu manfaat. Bisa saja istidraj dilulu sampai Gusti Allah. Napa ilmu sing manfaat niku ilmu sing dadekno ada khasyah dalam hati kita. Ada rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah. Jadi ilmu sing manfaat sing dadekno sampai niku apik. Sing dadekno sampai niku apik, sing dadekno sampai takwa marang Gusti Allah. Itulah ilmu sing manfaat. Itu perlu tazkiyatun nafsi, diniati berseni atine. Les atine api kabeh api. Les atine api, semua anggota badan menjadi baik, matanya baik, tangannya baik, kakinya baik, semua anggota menjadi baik. Karena apa? Hatinya baik. Lakinnal khasyah, tetapi nih khasyah tak tadi iku natrapi apa khasyah dorban ing sakwerna minal isti'adha saking arah kegumaken wal mahabbati lan wedi. Hanya saja khasyah ini tak tadi dorban minal isti'adha natrapi satu warna, satu macam minal isti'adha wal mahabbah. Jadi mengagungkan, kita membesarkan, dari ngegumno, akhirnya timbul rasa khasyah. Kita ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah karena isti'adha, karena kita mengagungkan Allah wal mahabbah lan wedi. Wadidul khauf utawi lelawane khauf, lawan katanya khauf iku al-jira'atu wani. Kebalikane khauf itu al-jira'ah wani. Jadi lek sampai enggak ada khauf kepada Allah, berarti sampai berani kepada Allah. Apa sampai termasuk khauf apa jira'ah sampai nanggus Allah. Ayo, kawan ini jawab sampai. Muni khauf, aku kadang lakoni dosa. Muni jira'ah, yo gak wani aku ora Gusti Allah. Kayak iso jawab sampean. Wa amnun lan kroso aman, merasa aman dirinya. Karena wong sing wal Allah melonjat ya. Walakin lan tetapi ini kat yuqabalu terkadang den bandingi apa khauf bil amni kelawan aman. Terkadang kat yuqabalu den bandingi
Khaufi bil amni. Tidak khauf biasanya apa? Merasa aman. Makanya orang-orang soleh itu nggak merasa aman. Maksudnya wong sing merasa aman itu jelas warga ya. Itu jenenge merasa aman. Kamu dengan rokok blas, wis Gusti Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, gak kira tega, jelas warga aku, gak kira mlebu neraka. Iku jenenge rumangsa aman. Akhirnya nglakoni dosa, nglakoni maksiat. Nah, wong sing nglakoni maksiat itu termasuk orang yang merasa aman lho. Yuqalu den ucapaken khaifun apa khaif wa aminun lan amin wa khaufun lan khauf wa amnun lan amnun li annal amina krana sedune wong kang sentosa wong sing rumangsa aman allazi iku wong yastariu kendel sapa wong Allahi subhanahu ing atase Gusti Allah. Jadi wong sing kendel sing wani aliyah yastariu ala Allah subhanahu, yaitu orang yang berani kepada Allah. Wani itu wani nang Gusti Allah. Karena baliane khauf lawan katanya khauf yaitu dia berani jiroah atau aminun atau amnun, orang yang merasa aman. Orang sing rumangsa aman, orang yang berani kepada Allah. Apa bukti orang yang berani kepada Allah? Berani melakukan maksiat, itu bukti wani nang Gusti Allah ya. Bukti wani nang Gusti Allah. Jadi sampai takut sama dengan Gusti Allah apa enggak? Ya takut. Berarti sampai gak tau nglakoni dosa kawani sampean ya. Itu kalau benar-benar khauf dan khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haqiqatu utai hakikate annal jara'ata setune jara'ah atau jur'ah, annal jur'ata sak temene jur'ah ya wani tudadu iku ngelawani apa jur'ah atau jira'ah hu ing khauf. Hakikatnya ajwa ya berani, wani, kendel ya. Iku melawani khauf. Wa muqaddimatul khauf utawi pira-pira muqaddimai khauf. Berarti kan ada muqaddimahnya khauf, ada muqaddimah apa? Rojak yang harus dikuasai bagi seorang hamba. Wa muqaddimatul khauf utawi pira-pira muqaddimah khauf. Adapun muqaddimahnya khauf, muqaddimahnya ketakutan kita kepada Allah iku arbaun ana papat. Ada 4 muqaddimahnya yang harus dilampaui. Sampai ya apa sekiranya iso wedi nang Gusti Allah, ya apa sekiranya kita ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita perlu menempuh atau ya muqaddimah ini, menguasai muqaddimah 4 ini. Muqaddimahnya khauf ini ada 4. Al-ula, pertama utawi kang dhisik zikru dzunub iku eling pira-pira dosa al-katsirati kang akeh. Harus mengingat banyaknya dosa. Sampai nek boten eling banyaknya dosa, enggak mungkin sampai bisa takut kepada Allah. Di muqaddimah yang pertama, supaya timbul rasa takut kita kepada Allah, maka perlu mengingat
dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari. Allati sabaqat kang wis dhisik apa dunub wa kasratil khusul lan eling akeh musuh alladzina madau kang padha liwat sapa musuh ilal zalimi maring wong kang ngani noyo. Kita memperbanyak ingat terhadap musuh, di mana musuh-musuh itu selalu lewat ilal zalim marang wong kang ngani noyo. Nantiasa musuh-musuh itu atau lewat ilal zalim terhadap orang yang menganiaya. Wa anta utawi sira murtahinun iku wong kang tanpa gadean lam yatabayyan ora pertelok laka kedesa apa al khalasu selamat batu yo biyen. Jadi sini pertama yaitu mengingat banyaknya dosa dan banyak musuh yang sudah kelewat terhadap orang yang menganiaya, sedangkan engkau orang yang menerima gadean sampai amalmu, engkau tidak bisa selamat setelah engkau menganiaya, engkau tidak akan selamat setelah engkau menganiaya. Mari lakoni gini ya. Kau pasti nggak selamat. Harus seperti ada ketakutan. Ya aku ini wis kabeh nglakoni ini. Ini apa? Artinya kita nggak merasa selamat sudah, nggak selamat awal ini. Akan melakukan kedoliman gini dan sebagainya. Wasaniyah utawi kang kaping pindho mukadimah yang kedua, mukadimah khauf yang kedua, dzikru siddati uqubatillah subhanahu wa ta'ala. Iku eling bangete siksane Gusti Allah subhanahu, yaitu ingat beratnya siksanya Allah. Mereka ingat dengan beratnya siksa Gusti Allah, nggak ada takut. Termasuk siksa yang paling ringan itu di neraka, yaitu seseorang diberi kelompen ini adem, ya panas ya. Mari ngono utak itu mendidih, otak ini mendidih. Itu sing paling ringan. Jadi dikek kelompen, mari ngono. Walaupun dikek kelompen ya, otaknya mendidih, saking panas. Itu paling ringan. Lah sampeyan kepengin kalau ngrasakno iku, wis cobae tangane sampean tempel nang ngene panci panas ngono. Nafsu ngomong mari ngono. Yo aja sampe tidak jangan loncat dosa sampean, menyakiti dirinya enggak boleh. Tempelnya sedikit tak ini. Nafsu an-naru asadul haq, rokok lebih panas daripada iman. Karena aku katakan kesenggol harus tetap ini rokok dan yang rokok ya paling ringan itu dikai sandal kayak kelompen mari kono udah itu paling ringan. Ya harus ditakut-takuti seperti itu. Lega eling nang siksane Gusti Allah, di mana bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati la taqata laka biha. Itu yang kedua, ingat besarnya siksanya Allah, beratnya siksanya Allah. Allati la taqata
kang ora ana kuwasa iku maujud laka kedosa biha kelawan ukubah isya punya ka kuwasa sira terhadap ukubah man ka isono wis wasali satu utawi kang kaping 3 mukadimah yang ketiga ya harus kita lalui supaya ada khauf ini dzikru fi nafsika eling apese awak sira an ihtimalil uqubah saking mikul siksa. Yang ketiga supaya kita ada khauf mukadimah yang ketiga yaitu ingat lemahnya dirimu an ihtimalil uqubah di dalam dari apa mikul siksa. Kira kuat awake besok ini harus eling ya apa bayangno akeh dosa mari ngono bayangno berarti siksane Gusti Allah terus setelah itu bayangno apa lemahnya diri kita gak akan kuat saya akan menerima siksa yang berat itu yang ketiga wa rabi'atu utawi kang kaping 4 mukadimah yang keempat zikru qudratillahi ta'ala iku eling kuasane Allah Ta'ala alaika ing atase sira. Itu yang keempat harus ingat kudratullah Ta'ala alaika kekuasaannya Allah alaika terhadapmu mata sa'ah semangsane sa'ah ngersakaken sapa Allah wa kaifa sa'ah lan hale kepriye ngersakaken sapa Gusti Allah. Ayo mengingat kudratnya Allah di mana kapan Gusti Allah berkehendak wa kaifa saat dan bagaimana Allah berkehendak. Ayo Gusti Allah menghendaki kau jadi ini ya jadi itu jadi ini kalau Allah menghendaki kau dapat siksa ya wis disiksa temenan kan. Ini di mukadimah 4 ini termasuk supaya akan hasil kita khauf. Jadi khauf adalah rasa takut kepada Allah. Dan kadang kita sulit, kadang kita kosoro ya punya khauf itu. Nah, jadi harus mengingat 4 hal tadi mukadimah itu. Insyaallah sampai 4 hal bisa diingat. Terus si pancet aja papat itu ya atas hati ini, hati ini atas. Perlu kembali nang pelajaran dulu. Opo hatiku kok atas? Sampai sudah tahu ya. Ono anu nih jurusan nih. Loh aku wis papat iki tak kok si pancet aja. Oh berarti ini hatiku atas. Opo kok atas hatiku? Ya sampean pelajari mana wis mari pelajarane apa sing dadekno atine atos. Nah, sekarang wa amar roja anapun utawi roja pengharapan rahmat Gusti Allah. Bahwa maka utawi roja ibtihajul qalbi bi ma'rifati fadlillahi subhanahu wa ta'ala wastirwahu ila sa'ati rahmatillahi ta'ala. Bahwa maka utawi roja ibtihajul qalbi iku bungai ati bi ma'rifati fadlillah kelawan ngawuri fadli Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wastirwahu lan amrih ngasune ati ila sa'ati rahmatillahi ta'ala maring jembare rahmati Gusti Allah ta'ala. Dadi roja itu ibtihajul qalbi ya bungai hati senangnya hati bi ma'rifati fadlillah karena mengetahui fadli Gusti Allah. Senang dengan fadlnya Gusti Allah. Besok orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa dapat surga, di mana surga itu berbagai kenikmatan. Itu kita tahu fadli Gusti Allah.
hanya timbullah roja, pengharapan terhadap rahmati Gusti Allah. Wastirwahu ila sa'ati rahmatillah, lan amrih ngasune ati ila sa'ati rahmatillah ta'ala, terhadap luasnya rahmati Gusti Allah. Tahu luasnya rahmati Gusti Allah. Sebenarnya banyak hal-hal yang belum kita minta wis dikei Gusti Allah. Kita belum pernah minta, ya Allah bila saya bisa melihat. Tahu sampean? Belum jaluk iso. Gitu. Ya Allah, bila saya bisa berjalan, tahu doa ngono. Ya kan tahu sampean moro-moro wis dikei iso melaku dan seterusnya. Ya Allah, bila saya bisa bernafas, enggak tahu. Ya. Karena kita diberi nafas sebelum meminta wis dikei nafas. Jadi harus senangnya hati, senangnya hati bima'rifatillahi, dengan mengetahui fadl Gusti Allah, wastirwahu ila sa'ati rahmatillah, nah ambeh nasune hati marang jembare rahmati Gusti Allah. Wa hadza utawi iki istirwahu min jumlatil khawatir, iku setengah saking jumlah pira-pira kretek ghairu makturin tur ora den kuasani lil abdi maring kawula. Nah, ini termasuk min jumlatil khawatir, dari jumlah kerentek hati. Kerentek hati ghairu makturin lil abdi, ya, yang tidak dikuasai lil abdi terhadap hamba. Murah senang dan sebagainya. Jadi min jumlahnya khawatir, termasuk dari jumlah khawatir kerentek yang bisikan hati firmatul abdi yang tidak dikuasai dari hamba. Wa roja utawi roja, wa iku utawi roja iku makdurun dan kuasane lil abdi marang kawula. Adapun roja, pengharapan kita kepada Allah, mampu kita berharap. Dan sing tadi ada minjuman khawatir makdur lil abdi, koyo senengnya hati, ya, dengan makrifat Allah ila sa'ati rahmatillah, itu hubungan dengan kerentek. Adapun roja kan bisa kita kita upayakan. Roja kita berharap kepada Allah, itu harus ada upaya kita punya rasa roja. Itu maksudnya makdurun lil abdi, yaitu den kuasane maring kawula. Kok hasil dari roja itu ya tadi hal-hal sing ono kemengke api keman. Wa huwa roja iku tadzakkuru fadlillahi wa sa'ati rahmatihi. Roja pengharapan itu tadzakkuru fadlillah wa sa'ati rahmatihi, iku eling kanugrahane Allah wa sa'ati rahmati lan jembare rahmati Gusti Allah. Roja yaitu ingat fadl Gusti Allah, wasati rahmati lan luasnya rahmati Gusti Allah. Itulah roja. Kita eling marang fadl Gusti Allah lan eling marang jembare rahmati Gusti Allah. Itu perlu kita ingat fadl Gusti Allah, ingat luasnya rahmati Gusti Allah. Rahmat itu kasih sayang. Rahmat itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kasih sayang. Semoga kita dapat rahmat. Kadang apa rahmat itu? Ya rahmat itu ya kasih sayangnya Gusti Allah. Kasih sayangnya Allah itu melebihi daripada kasih sayangnya orang tua,
melebihi kasih sayang seorang ibu yang mengelola anak itu masih kalah dengan kasih sayangnya Allah, masih kuatan kasih sayangnya Gusti Allah. Harus ingat seperti itu. Itu timbul, sampai mampu, roja akan merasakan ibtihajul qalbi wastirwa tubuh. Waqat sumia lan teman-teman den arani aidan kelawan iradatul mukhatarah. Apa iradah mukhatarah? Mukhatarah ya kehendake mukhatarah. Ya arti mukhatarah bil istisna kelawan istisna rojaan ing roja. Wal muradu utai kang den karepaken min hadal bab saking iki bab huwa yaiku kang huwal awal yaiku kang dhisik wa huwa at-tadakkaru ala hasabil imbias wal istirwah. Yang dimaksud sini wal murad min hadal bab dari bab ini huwal awal yaitu sing awal. Apa yang awal itu wa tadakkaru ala hasabil imbias wal istirwah, yaitu ingat ala hasabil ibtihaj, ya sekiranya atine man iso bunga wal istirwah lan ampe nasu, ya apa sekiranya ati umang seneng lan istirahat. Di sini harus ingat kanugrahane Allah lan jembare rahmati Gusti Allah. Wa hadza min jumlah khawatir ghairu maqtul amri. Ya kadang menghendaki perkara yang mengkhawatirkan sampai mengecualikan, itu juga disebut roja. Itu juga disebut roja. Wal muradu min hadzal bab, yang dimaksud min hadzal bab wal awal, yaitu sing pertama. Apa sing pertama? At-tadakkuru ala hasabil imtihaz wal istirwah, yaitu ingat atas hasabil imtihaz, ya sekiranya hatinya senang, wal istirwah kan istirahat. Wadituhu utawi lelawane awal al yaksu iku yaksu. Apa yaksu? Putus asa, putus harapan. Nah, sampai nek boten nonton roja, sing jelas sampai kok putus asa. Berarti wong sing putus asa karena enggak ada roja. Rojae wis hilang. Akhirnya putus asa, putus harapan. Harapan kan ada harapan kita kepada Allah. Dari semangat. Kalau harapan nang Gusti Allah putus harapan. Putus harapan ya termasuk putus asa. Jadi perlu adanya roja. Jadi harus begitu juga khauf, harus ada keseimbangan antara khauf dan roja. Wa huwa utawi yaksu putus asa. Apa putus asa itu? Tadakkuru fawati rahmatillah, iku eling pote rahmati Gusti Allah wa fadli lan fadli Gusti Allah. Putus asa yaitu ingat hilangnya rahmati Gusti Allah wa fadli lan fadli Gusti Allah. Maksudnya sing eling gak ingat terhadap rahmati Gusti Allah.
Jadi seakan-akan rahmat Gusti Allah nggak ada. Seakan-akan rahmat Gusti Allah, fadholi Gusti Allah nggak ada. Akhirnya putus asa dan sebagainya. Contohnya ngeten, wong akeh utang, wong tagih ditagih, terus timbang ditagih wong mati ae, bunuh diri tidak kan enak bae, ya, ini jeneng putus asa. Harus yakin terhadap rahmat Gusti Allah, dan sampai benar-benar, ya, ingin nyaut dan sebagainya, yes, ini dengan kebesaran Gusti Allah. Karena di situ ada hadis, saya lupa hadis. Sopo wong sing utang, ya, sing penting gak niat ngemplang, utangnya gak niat ngemplang. Sampean ganti kayak mati kejaba wis nyaur utang. Ini pernah saya alami utang wakil waktu itu, ya. Zaman biyen ono 20 juta wae zaman biyen ya. Ditutup krau ya. Tutup krau ya. Oh, ada harapan. Iling ambil hadis Kanjeng Nabi. Oh, bakal awake dadi wong sukses iki. Oh, utang akeh. Wong banyak nyemplang niat apa? Memang wis ditagih ngono ya. Sing jelas bakal wong sukses awake iki. Delok utang akeh koyo ngono. Ono gak dikek mati kecuali iso nyaur utang. Karena ada harapan itu, enggak putus asa. Enggak putus asa karena masih ingat rahmat Gusti Allah. Alhamdulillah wis dikek iso nyaur kabeh dan sebagainya, iso bangun omah dan sebagainya. Sampai putus asa, gue wallahu a'lam. Jadi perlu roja ini perlu. Waqat ulqol bilang medhoti ati andalik saking mengkono tadakur. Yaitu wong putus asa itu man yaitu tadakur fawati rahmati wal fadli, ingat pote rahmati Gusti Allah lan fadli lan mutusi ati andalik saking mengkono tadakur. Atine mutus andalik saking mengkono tadakur. Wa huwa utawi putus asa iku maksiat mahdhotun kang mulus kang murni. Dadi wong sing putus asa itu maksiat sing murni. Berarti ini kan di situ. Kalau wong gak ada roja, berarti putus asa. Berarti roja itu hukumnya no, wajib. Kenapa? Lek ana roja berarti putus asa. Wali ane roja kan putus asa. Nah, putus asa adalah kemaksiatan yang murni. Karena wajib kita roja. Kalau nggak wajib ya sunnah. Wahada roja utawi ikilah roja iku fardun wajib. Wahada roja utawi ikilah roja iku fardun wajib. Jadi kita ada harapan terhadap rahmat Gusti Allah. Harapan roja inilah hukumnya wajib. Idza lam yakun lan mon ora ono lil abdi iku kedhe kala apa sabilun dalan ilal intina maring lumuh maring mencegah anil yaksi saking putus asa illa angin bi kelawan roja wa ila lamun ora bahwa mongko utawi roja iku naflut sunnah. Jadi wada roja fardun, roja ini fardu wajib. Weda lam yakun lil abdi sampai ilal intina. Jikalau tidak ada lil abdi bagi hamba sabilun jalan ilal intina untuk mencegah anil yaksi dari putus asa. Ila bihi kecuali bi roja ini wa illa bahwa naflun. Nah,
ora bahwa mongko utai roja iku nafsud sunnah pada istiqodil jumlah ing dalam sakwise nekatan gamblangan fi fadlillahi wa sya'ati rahmati ing dalam kanugrahan Allah wa sya'ati lan jembare rahmat Allah. Jadi roja ini bisa wajib, bisa sunnah. Lek iso ndadekno sampean putus asa, berarti roja iki wajib. Ya. Gitu. Lek gak sampai ndadekno putus asa, sunnah. Ada. Nggih. Dadi lek sampean seumpama sampean gak roja, ndadekno putus asa, wajib rojae sampean ning omah. Lek gak sampai ndadekno putus asa maksudnya, wis sampean mengharapkan roja sing sunah-sunah ya sunnah. Pada ketika dijumlah bifadil wasat rahmati wa muqaddimah roja arbaun. Muqaddimahnya roja juga ada 4. Muqaddimah roja ada 4. Tadi muqaddimah khauf ada 4. Sabun. Ingat apa mau? Pertama ono ujiane mana? Sampai delok mana ya. Jadi begitu juga muqaddimah roja ini ada 4 itu. Ya, mudah-mudahan manfaat ya Rabbana tarafna bi